Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dinahu wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah, rekan-rekan asatidz dan seluruh santri Darul Aman. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini, di hari yang mulia, di Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang istimewa, yang keistimewaannya bertambah dengan kita berada di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, bulan yang Allah pilihkan sebagai bulan kelahiran insan kamil, manusia sempurna, manusia paripurna, yang menjadi contoh bagi seseorang siapapun itu ketika ingin mengambil contoh terbaik, maka ada pada diri beliau, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di hari yang ke-15, betul? 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 22 Oktober 2021 Masehi. Satu hari bersejarah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, 22 Oktober 1945 silam, beberapa bulan sesudah kemerdekaan NKRI. Ternyata merdeka belum sepenuhnya, maka diperlukan ada resolusi jihad, ada panggilan, ada seruan dari para ulama untuk mengajak mereka, orang-orang yang mencintai negara ini, yang dilandasi karena kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berada di garda terdepan membela kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kita peringati pada pagi hari ini. Peringatan-peringatan seperti ini tujuannya tidak lain adalah untuk menumbuhkan kembali rasa syukur di dalam diri kita, karena perjuangan mereka, para ulama, perjuangan mereka, para santri, maka kita dapat menghirup segarnya nafas kemerdekaan, bisa menghirup segarnya udara bebas merdeka yang tetap pada koridor Pancasila, koridor Undang-Undang Dasar 1945. Jadi anak-anakku sekalian, di dalam poin-poin ikrar santri yang tadi disebutkan, bahwa kita bernegara, kita berbangsa, kita beragama, landasannya selalu pada koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini yang berada di tengah-tengah. Ini Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam yang tidak mengklaim diri sebagai pemilik tunggal kebenaran. Maknanya dalam koridor hal-hal yang furu, hal-hal yang cabang. Tetapi di dalam usul, di dalam hal-hal yang sifatnya inti, kita tetap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harga mati tetap tertanam di dalam diri, terbaik, satu-satunya tiket keselamatan dunia dan akhirat. Tetapi ketika ada hal-hal yang sifatnya cabang,
hal-hal yang sifatnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka ia tidak menyatakan diri sebagai pemilik tunggal kebenaran. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga bagaimana sikap kita umat Islam terhadap Pancasila? Bagaimana sikap kita umat Islam terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Ini sudah bagus, ini sudah baik, tidak perlu dirubah-rubah lagi. Tidak perlu kita menyatakan harus landasannya adalah Al-Quran, landasannya adalah As-Sunnah, landasannya adalah khilafah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika kita sudah ber-Al-Quran dengan baik, maka pasti kita sudah ber-Pancasila dengan. Kenapa? Karena Pancasila itu darahnya ulama di situ. Undang-Undang Dasar 1945 ada keringat perjuangan para ulama. Indonesia ini belum ada, pondok pesantren sudah ada. Sidogiri ratusan tahun sudah usianya. Darussalam, Gontor, Ponorogo sudah jauh sebelum proklamasi kemerdekaan itu disampaikan sudah ada pesantren. Sehingga asasnya negara ini tidak lain buah pemikiran para ulama. Ketika Pancasila menyatakan qul huwallahu ahad, ketika Pancasila menyatakan ketuhanan yang Maha Esa, Al-Quran sudah menyatakan qul huwallahu ahad. Ketika Pancasila tadi menyatakan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di dalam Al-Quran Allah sendiri sudah perintahkan dengan tegas jelas, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat ihsan. Ketika Pancasila menyatakan persatuan Indonesia, maka Al-Quran sendiri sudah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Karena sekuat apapun bangsa, sehebat apapun negara, ketika ia terpecah belah, hancur binasa. Hanya dulu ketika Turki Utsmani bisa dijatuhkan oleh penguasa Mongol, rajanya bengis luar biasa. Panggil ulama yang ada di Turki, siapa yang paling cerdas, siapa yang paling hebat, siapa yang paling alim, datangkan. Karena terkenal dengan kejamnya, tidak ada satupun ulama ketika itu yang berani menghadap. Ada satu masih muda datang, dia yang berani untuk mewakili seluruh ulama yang ada, datang menghadap ke raja yang luar biasa kejamnya tadi. Datang bawa kambing, datang bawa unta. Ya, datang bawa kambing, datang bawa unta. Ketika sampai berjumpa dengan raja tadi, rajanya nanya sambil meremehkan, tak ada yang lebih baik dari kamu. Apakah ada ulama di Turki ini hanya yang seperti ini? Apa jawabannya yang pemuda tadi, seorang ustaz biasa tadi, yang nyatakan kalau Tuan Raja ingin mencari yang besar, di luar ada yang saya bawa besar, untanya. Kalau yang Tuan Raja maksudkan yang berjenggot, yang gagah ada jenggotnya, di luar ada saya bawa, kambingnya ada. Akhirnya rajanya mulai mikir, ini orang cerdas. Jadi ini orang cerdas. Jadi tanya, kenapa kok bisa kami mengalahkan Turki Utsmani ini? Apa sebabnya? Kok bisa kami masuk menjajah negara kamu yang terkenal hebatnya? Jawabannya sederhana, Ustaz. Jawabannya karena kami tidak pandai lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sibuk memikirkan perut kami sendiri, kami sibuk memikirkan kelompok golongan kami sendiri, sehingga lupa terhadap nikmat besar persatuan, lupa
terhadap nikmat besar waqtasimu bihablillah itu, ini yang menyebabkan engkau bisa masuk ke negara kami. Kemudian ditanya lagi oleh raja yang bengis tadi, kira-kira apa yang bisa membuatku terusir dari tanahmu ini, dari kerajaanmu? Jawabannya sederhana, ketika kami sudah mampu lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu kami untuk menghilangkan ego keakuan kami, mampu kami untuk membelakangkan kepentingan pribadi kami, bersatu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu juga kami dapat menguasai tanah kami ini lagi. Sehingga anak-anakku, ketika tadi Pancasila mengatakan persatuan Indonesia itu tidak sekedar sila saja, itu tidak sekedar tercantum di 5 sila yang ada sebagai landasan negara, tetapi itu buah pemikiran ulama agar kita selalu waqtasimu bihablillahi jami'an. Makanya ini miniatur pondok ini merupakan gambaran kecil dari bagaimana kalian bernegara, bagaimana kalian bermasyarakat, bagaimana kalian mengatur hubungan antara diri dengan Allah, dengan antara diri dengan sesama manusia. Dilatih, diadarkan di pondok. Kayak semalam selesai acara, selesai kegiatan, kenapa Ustadz ajak kalian makan bareng di sini, makan bareng di lapangan? Untuk menumbuhkan rasa cinta satu dengan yang lainnya, untuk menambahkan rasa peduli yang satu dengan yang lainnya. Karena kalau sudah santri itu tidak saling peduli, bagaimana dengan yang bukan santri? Kalau sudah santri itu cuek terhadap hidup orang lain, terhadap hak milik pondok, terhadap hak milik orang lain, bagaimana dengan yang bukan santri? Karena sejatinya santri itu dia berpikir untuk dirinya sekali, berpikir untuk orang lain itu 9 kali. Ngaji tidak sekedar alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Ngaji tidak sekedar hafalkan dari Al-Baqarah sampai An-Nas, tetapi bagaimana ngaji yang sejati ketika kamu anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi manusia yang paham. Jadi anak-anakku sekalian, mari momen hari ini dijadikan sebagai langkah awal untuk memperbaiki diri lebih baik lagi ke depan, memperbaiki hubungan antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan antara diri dengan sesama hamba, dan memperbaiki antara hubungan diri dengan bangsa dan negara ini. Kenali para ulama, kenali mereka orang-orang soleh, kenali para asatid, para pejuang yang telah berjuang untuk NKRI ini. Terus sekarang anak-anak sekarang lebih kenal Lee Min Ho, lebih kenal ke Mucing, lebih kenal ke Sunne dibandingkan dengan siapa? Para ulama. Ditanya siapa pahlawan dari Aceh, tidak paham. Ditanya siapa yang memimpin perang dan lain sebagainya, tidak paham. Tapi ketika ditanya episode Ikatan Cinta ke-31, hafal. Ini mengikis kecintaan kita kepada negara. Tumbuhkan itu semua. Karena Ustaz sudah sampaikan, berkali-kali Ustaz sampaikan, manfaatnya tidak sekedar di dunia tetapi di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam Manhaj As-Sawi bi ta'rif li tariqati Ali Ba'alawi wa waina min ba'dil athar, pernah disebutkan oleh beliau ada dari sebagian athar diriwayatkan kelak di hari kiamat ada abdu min ibadillah, salah seorang di antara hamba Allah yang ketika dihisab maksiatnya ternyata lebih besar dibandingkan taat. Sehingga seperti ini harus di laundry dulu. Kalau di dunia kan laundrynya hadi, tapi kalau di akhirat masuk neraka dulu, dicuci dulu, dibersihkan. Iman dia bawa ketika mati, tetapi karena maksiat melebihi taatnya harus dia dibersihkan di neraka dulu, transit. Ketika akan dalam perjalanan menuju neraka, Allah menyatakan kepada malaikat yang membawa
sebentar. Salhu, tanyakan kepadanya, hal jalasa fi majlisil alim fid dunya, apakah dia pernah duduk di dalam majelisnya orang alim, pernah duduk tidak bersama para ulama di dunia. Orang yang ditanya menjawab tidak pernah. Ya Allah, tidak pernah sama sekali. Ini disampaikan oleh malaikat kepada Allah, tidak pernah ya Allah, saya bawa ke neraka. Sebentar. Salhu hal ahabba aliman, tanyakan kepada orang tadi hambaku itu, apakah dia ada mencintai seorang ulama di dunia. Satu saja, jangan banyak-banyak. Ketika ditanyakan, tidak ada yang kenal ulama satupun, tidak ada dia kenal orang soleh satupun. Dalam pikirannya mungkin hanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Shevchenko dan saudara-saudaranya. Tak hafal, tak kenal ulama. Balik lagi malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, anta a'lamu bihi minna. Wahai Tuhan kami, engkau lebih mengetahui keadaan hamba-Mu ini dibandingkan kami. Tidak ada satu ulama pun yang dia kenal. Tidak ada satu pun ulama yang dia cintai. Saya masukkan ke neraka. Allah kembali menyatakan tidak. Tanyakan kepadanya, salhu hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin fid dunya. Pernahkah dulu di dunia dia duduk satu hidangan? Kalau tidak pernah duduk di dalam majelis ilmu, tidak ia cintai ulama, minimal pernah tidak dia roah beriok bersama para ulama, duduk makan bareng dengan orang soleh. Ketika ditanya, tidak pernah juga. Tidak pernah dapat pesilaan begini. Di dunianya tidak pernah pesila makan. Ini lapor lagi malaikat, tak pernah ya Allah, saya bawa ke neraka. Tidak. Salhu, tanyakan kepadanya anismihi, tanyakan namanya, wa an-nasabihi, dan nasabnya. Tanya namanya, siapa tahu namanya itu ada sama persis dengan nama ulama di dunia. Karena namanya sama, nanti itu jadi syafaat dari Allah untuk ia tidak masuk ke dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga. Ketika ditanya, dicek ulama dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada satupun nama ulama yang sama dengan namanya. Mungkin ini nama-nama apa ya, Robert, mungkin tidak ada Tuan Guru Robert kan, Tuan Guru Roger. Nah, sehingga nama itu doa, jangan asal bernama, tapi ada dinisbahkan ke orang soleh, ke orang alim, ke ulama, ke anbiya, ke para sahabat. Karena ini bisa jadi jalan syafaat. Ini lapor lagi malaikat, ternyata ya Rabb, namanya tidak sama dengan siapapun ulama di dunia. Saya masukkan ke neraka. Sebentar. Salhu. Terakhir, sebentar. Jangan. Khudh biyadih. Allah nyatakan, raih tangannya. Wa adkhilhul jannah. Masukkan ia ke dalam surga. Fa inna hadzal rajul kana yuhibbu rajulan wa dzalika ar-rajulu yuhibbu aliman fid dunya. Jangan masukkan ke neraka, langsung bawa ke surga. Kenapa? Karena orang ini, hambaku ini, ia mencintai, yang memiliki seorang sahabat, yang sahabatnya itu seorang pecinta ulama. Sehingga anakku hiasi diri, kenalkan diri dengan orang saleh, kenalkan diri dengan pendiri-pendiri dari bangsa ini, dan berjuang untuk agama ini dengan menyerahkan akal, pikiran, tenaga, segala sesuatunya. Karena kita akan menerima di dalam kita memberi. Orang linggis, English apa pernyataannya? In giving we are receiving. Di dalam memberi kita menerima. Tapi kalau sudah pemikirannya apa yang saya dapat, maka jangan harap dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rubah mindset pikiran kita ketika beragama, apa yang saya beri, maka saat itu juga kita akan menerima karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak sekalian, di sekitar ini yang Ustaz bisa sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga negeri ini selalu di dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan meraih apa yang dicita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.